Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Desmita dengan NIM 2113201015. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen Ibu Khairati Rozis dengan judul Sistem Pencernaan atau Metabolisme. Sistem pencernaan atau metabolisme. Makanan. Zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia mempunyai beberapa fungsi penting, diantaranya: pertama, sebagai sumber atau penghasil energi, di mana zat makanan dapat menyediakan energi untuk berbagai aktivitas tubuh. Zat makanan yang berperannya itu karbohidrat dan lemak. Kedua, sebagai pembangun tubuh, di mana zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dan penggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Zat makanan yang berperan yaitu protein. Ketiga, sebagai pengatur, makanan yang berperan menjaga keseimbangan atau hemostatis. Makanan yang berperan yaitu protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen atau CH2. Komponen dasar dari karbohidrat adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang memiliki satu gugus gula dan mempunyai rasa manis. Molekul-molekul monosakarida dapat berkaitan membentuk disakarida dan polisakarida. Sumber karbohidrat adalah padi, jagung, gandum, dan biji-bijian lainnya, sagu, ketela pohon, ketela rambat, dan kentang. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut, di sekeliling ginjal, jantung, dan di bawah kulit, sehingga orang dapat menjadi gemuk. Nah, ini contoh macam-macam karbohidrat, terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jumlah gugus monosakarida yaitu 1, disakarida 2, polisakarida lebih dari 10. Contohnya, contoh monosakarida yaitu ada RNA dan DNA. Contoh disakarida yaitu glukosa dan glukosial. Atau polisakarida yaitu glukosa, amilium, dan glikogen. Sifat monosakarida dan sakarida yaitu sama, rasanya manis, mudah larut dalam air. Sedangkan polisakarida umumnya tidak berasa atau berasa pahit, sukar larut dalam air. Fungsi karbohidrat. Pertama, sumber energi utama pada proses respirasi. 1 gram glukosa menghasilkan 4,1 kalori. Kedua, merupakan bahan pembentuk senyawa kimia lain, misalnya asam lemak sebagai penyusun lemak dan asam amino sebagai penyusun protein. Ketiga, merupakan komponen penyusun gen dalam inti sel yang amat penting dalam pewarisan sifat. Gen terdiri dari DNA, RNA yang merupakan karbohidrat beratom C5. Keempat, membantu proses buang air besar. Selulosa merupakan polisakarida yang bersifat sulit. Lemak. Lemak adalah sumber energi yang tinggi. 1 gram lemak menghasilkan energi 9 kalori. Lemak tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak dibedakan menjadi lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak trifat lemak. Fungsi lemak adalah sumber energi, tubuh dari pengaruh suhu rendah, pengaruh vitamin A, D, E, dan K, pelindung alat-alat tubuh yang vital antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, bahan penyusun hormon dan vitamin. Lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak dari tumbuhan yang dapat diperoleh dari kelapa, kemiri, zaitun, berbagai tanaman kacang, dan buah avokat. Sedangkan lemak hewani adalah lemak dari hewan yang dapat diperoleh dari keju, lemak daging, mentega, susu, ikan basah, minyak ikan, dan telur. Nah, ini contohnya. Protein. Gram protein menghasilkan energi sebesar 4 kalori. Protein adalah suatu senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur C, 0, H, dan N, dan kadang-kadang mengandung unsur S dan P. Komponen dasar dari senyawa protein adalah asam amino. Asam amino dibedakan menjadi asam amino esensial, asam amino semi-esensial, dan asam amino non-esensial. Berdasarkan asalnya, protein dibedakan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein dari hewan yang dapat diperoleh dari berbagai macam daging, telur, ikan asin, cumi-cumi, udang, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati adalah protein dari tumbuhan yang dapat diperoleh dari kacang tanah, kedelai, kecap, tempe, tahu, kacang atis, dan kacang merah. Nah, ini contohnya. Mineral. Tubuh membutuhkan mineral dalam jumlah sedikit, yaitu kurang lebih dari 4% dari kebutuhan kalori total. Mineral dapat diperoleh dari daging, sayuran, buah-buahan, susu, dan keju. Mineral berfungsi sebagai zat penyusun tubuh, mempercepat reaksi, dan menjaga kondisi fisiologi tubuh. Mineral tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya mudah larut dalam air, sehingga mineral mudah diserap oleh darah kapiler dan zat usus halus. Jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi 2, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak, misalnya
disimpan dalam tubuh. Air tidak menghasilkan energi, tetapi kandungan air di dalam tubuh manusia lebih kurang dari 60-60% berat tubuh. Air berfungsi untuk melarut senyawa-senyawa, mengangkut zat dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan, dan menjaga stabilitas tubuh. Jumlah air yang dibutuhkan oleh tubuh bergantung pada berat badan dan aktivitas tubuh. Nah, untuk orang dewasa, setiap hari minimal minum 8 gelas air untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Warna makanan. Warna sintetik yang pemakaiannya dilarang untuk makanan adalah tamaronamin, penciur, dan PHX untuk pewarna merah. Kedua, olamin dan methyl yellow untuk pewarna kuning. Pewarna buatan ada yang bersifat karsinogen, artinya dapat menimbulkan kanker. Penyedap makanan. Monosodium glutamat adalah penyedap makanan yang biasa digunakan dalam berbagai merek dagang. Orang yang peka terhadap monosodium glutamat akan menimbulkan sindrom dengan tanda-tanda gemetar, berdebar, tulang keringat dingin setelah makan makanan yang mengandung monosodium glutamat tersebut. Monosodium glutamat juga terdapat secara alami pada biji-bijian, ikan, daging, sehingga bahan makanan terasa lezat. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut. Pertama, proses mekanis, yaitu penguyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Dua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal pertama digesti atau pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Dua, mastikasi atau proses mengunyah makanan oleh gigi. Tiga, deglutisi atau proses penahan makanan di kerongkongan. Keempat, digesti atau pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Kelima, absorpsi atau proses penyerapan terjadi di busuk halus. Terakhir, defeksi atau pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi. Kelenjar ludah. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah parotid di dekat pelipis, kelenjar ludah rahang di bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim pitalin. Enzim pitalin berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula, yaitu metosa dan glukosa. Lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardia,